Halo, balik lagi di Gaspol bareng High Octane Chill Drive. Bareng gua Ucil. Gua Okta, Oke, ini tempat nongkrongnya anak mobil, anak motor sama detailing detailer. dong. Oke. Oke, Ta, hari ini kita mau Hmm, bahas apa nih? Hari ini gue pengen Nah, bahas lu datang ke sini, gue paling benci banget tuh. Kayak gitu. Ya gue tahu sih musim hujan. ah, ah. Cuman masalahnya mobil lu kotor, Nah, kagak kayak abis kehujanan. itu dia. Lu abis off-road. Mungkin nanti kita kasih lihat videonya ya. Oh gitu. Kenapa mobil gue sampai tadi datang Hmm. sampai kotor banget gitu ya. ah, Bukan gua justru ini gue baru apa ya 2 hari lalu baru nyuci keluar sini hujan gerimis baru buka sarung tapi di sepanjang perjalanan ternyata ada kubangan itu ah, ada mobil lewat ah, gua kecepretan. ah, Karena tadi menuju ke studio nih jadi studio, studio. ada jalan yang ditutup jadi Ah, harus muter dikit dan ternyata ada kubangan ah, gitu ah, ya. ah. Gitu ta jadi ya berhubung kita mau bikin konten ini ya udah lumayan cuci gratis kan. Cuman mudah-mudahan pulangnya nggak hujan ya. Udah kinclong mobilnya. Ya itu dia. Apa namanya? Gue penasaran gitu lu. Nih lu nyampe mobil parah banget gitu. Kalau bicara mobil lu Jeep apa gitu lah, ini BMW Iya. cuy gitu kan. Sedan kan, gue juga Sedan. heran kan. Aduh. Kayaknya bukan masalah jalannya deh. Kayaknya selain mobilnya lu harus ganti nih, kayaknya lu pindah rumah deh mendingan. Kayaknya daerah lu Gitu parah ya. tuh lumpurnya. Justru deket sini tak. Oh, dikasih gua dong ikut pindah juga. Gitu. Jadi kayaknya emang udah takdir ya. Udah Mesti takdir. lu yang bersihin gitu kan. Aduh, ya wes lah. Makanya itu tadi teman-teman sebelum kita mulai ya mau nggak mau deh. Antar temen ya nggak mobil parah gua gatel ya gua cuci aja dulu kayak Dia kan nggak gitu-gitu. bisa ngeliat mobil kotor. Sekarang detailer bro harus. Aduh, ini Iya, bener-bener ya, rapi. harusnya syuting siang sekarang jam berapa nih gara-gara gua nyuci ya kan. Aduh. Jadi gimana? Kita mau bahas apa nih? Ya, berarti kan kalau nerusin obrolan yang tadi, Hmm, gue punya pertanyaan nih, apa apa tuh? namanya? Kan ini sekarang lagi musim hujan ya, Iya. kayak gue tadi gitu. Heeh. Mungkin ya gue sering lihat orang, mungkin ada beberapa temen yang Hmm, kayak pulang kerja atau pulang kantor, hmm, mobil atau motor kotor, ya hmm, udah langsung masuk garasi gitu. hmm. Kalau gue kan sebetulnya ya bilas-bilas dulu lah, Iya, biar iya. biar besok juga pas siapa tahu besok pagi cerah gitu kan Hmm, enak. Ini sering iya, banyak orang kayak, aduh, wipernya bersih, iya. apa, habis nyapu inian, Heeh, kotoran tapi heeh. gitu ya. Dan menurut lu efek panjangnya apa sih kalau kita misalnya ngediemin kendaraan ya, yang mungkin 1 minggu gitu dalam keadaan Heeh, kotor kayak heeh, gitu. heeh. Kalau gue sih jujur Mhm. agak risih ya, Heeh, heeh, pengen heeh. nyuci gitu. Heeh, heeh. Ya mungkin ada efek panjangnya atau gimana, apalagi Heeh. kan kita nggak tahu lagi hujan itu ya segala macam kotoran ya Mhm, mhm. kayaknya bercampur sama air ya. Iya, iya. Dan mungkin sifat air hujan kan juga apa namanya asam ya. Mhm, mhm. Oke Betul, oke. betul banget. Nah, jadi lu udah punya pengetahuan dasar ya kan? Kayak misalkan hujan di Indonesia atau Jabodetabek lah, kita nggak usah bicara Indonesia gitu kan, kita bicara rumah kita dulu nih Iya. gitu kan. Rata-rata hujan itu mengandung banyak hal kayak gitu, baik apa namanya hujan asam karena polusi segala macam. Belum lagi nanti di saat pun dia nyuci air tanahnya, bro, itu juga masalah juga. Gitu ya. Ya, Oh, air cuman yang buat nyuci. betul kayak gitu. Cuman itu kan hal-hal complicated yang memang hanya dipikirkan orang-orang kayak gue lah ya. Cuman Hmm. masalah kan banyak orang awam. Ya udahlah kayak gitu. Yang penting gimana cara nih gua kerja kayak gitu ntar aja nyucinya ntar juga hujan kayak gitu. Nah, Hmm. pertanyaannya kan kira-kira kalau kita nyucinya seminggu sekali, sebulan sekali, masalah nggak? Bener kan kayak gitu Hmm. ya? Hmm. Kalau misalkan kondisinya mobilnya tidak kotor parah, it's okay lah kita bicara seminggu 2 minggu gitu. Tapi kalau misalkan kayak mobil lu tadi ini yang berlumpur kayak tadi, Iya, lu iya. diemin, itu lumpur bisa jadi kerak, bro. Jadi kerak ya. Walaupun kita mau bicara nih, kita kehujanan kena lumpurnya nih pagi kayak gitu. Tapi kan siang belum tentu hujan pada Betul. matahari. Nah, itu Nah, gimana tuh? begitu Kena lu panas. parkir ya kan, parkir outdoor segala macam kena matahari panas, dia mengering, itu lumpur langsung nempel berkerak kayak Ya. gitu. Belum lagi nanti kotoran-kotoran yang lain. Hmm. Kayak gitu itu Hmm. akan bercampur baur sehingga itu di saat lu nyuci yang hilang itu
Aduh kaki enak banget Ini ada lumpur. ada laron nih. Ada laron sih. Gak Kacau. apa-apa. Ada bintang tamu buat kita. Iya, ini efek hujan begini. Hujan. Studio kita outdoor. Kayak gitu. Di alam. Nah, jadi apa namanya? Jadi lupa tuh Ya, lumpur. lumpur kayak gitu. Nah, jadi lumpur itu bisa jadi kerak. Nah, alangkah baiknya sih kalau lu memang sesibuk-sibuknya lu, kalaupun memang mobil lu kena lumpur, lu bilas dulu lah. Pakai air biasa aja Siram gitu. aja ya. Siram aja, anggap aja lu nggak usah ngeringin. Ya udahlah kalau emang lu sibuk-sibuk banget gitu ya. Jadi semprot gitu ya. Lumpurnya segala macam. Biar rontok gitu ya. Untuk mengurangi nanti di saat lu ada waktu senggang segala macem, nah lu baru cuci gitu ya, kayak gitu. Kalau misalkan itu didiemin, nah yang fatal tadi bicara kaca. Kalau ibaratnya kaca ini kotor terus lu pakai wiper, nah baret tuh. Betul kan, gitu ya? Cuman gara-gara karena kita tahu kotorannya ada apa aja ya. Nah itu dia, entah lumpur batu, semen, tukangnya ya kan nempel semua di situ. Lu kena wiper bablas itu. Di wiper set bang. Nah jadi apa namanya, lu harus minimal tuh kaca ya lu bersihin kayak gitu. Karena kalau enggak, buat pandangan kita juga ya. Benar, begitu wiper ini bekerja nyapu itu terjadi baret. Masa iya cuma gara-gara ibarat kata dokter nih ya, ibarat kata dokter. Lu kalau nggak bisa nyuci, ya lu bilas aja deh gitu kan. Gitu ya. Nah, lu bilas aja udah nggak dikeringin nggak dilap nggak apa-apa. Untuk sementara nggak apa-apa. Gitu ya? Memang ini tidak direkomendasikan ya. Ini kasusnya adalah orang yang super sibuk. Jatuhnya apa? Tips simpel aja. Simpel ya, kalau lu capek, lu ya setidaknya kotoran rontok dulu gitu kan. Kotoran rontok aja dulu kayak gitu. Jadi gitu tuh. Jadi jadi dibilas segala macam udah biarin. Nanti kalau pas lu ada waktu luang, nggak perlu air sabun? Jangan. Jangan malah. Kalau lu mau pakai air sabun, berarti lu sudah siapin waktu nyuci dong. Gitu. Kayak gitu. Ini kan tadi lu bilang lu sibuk kayak gitu. Lu sibuk gak punya waktu, gue diemin aja. Ya setidaknya lu bilas lah. Gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan dalam waktu seminggu lu ada waktu, nyuci itu simple kok, cuman sekitar ya kalau ngerjain sendiri dengan detail ya kurang lebih 2 jam. Berarti rata-rata. Kalau ini posisi mobil kotor itu ada kemungkinan kendaraan itu akan jadi kusem nggak sih, entah itu catnya? Pasti ya. Pasti. Ibarat kata lu aktivitas terus lu nggak mandi. Oke. Setidaknya kan lu kusem pak. Iya. Busikan panu lah apa. Iya, ada urap segala macam. Nah itu dekil kayak gitu. Jadi kenapa nyuci mobil itu kalau bisa sih ya sekitar, kalau misalkan lu kehujanan tiap hari, cuacanya ekstrim nih tiap hari hujan, ya setidaknya seminggu sekali lu nyuci nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba hujannya dan cerahnya itu kurang lebih 2-3 hari gitu, ya lu langsung cuci 3 hari biar nggak bekerak. Betul, biar nggak kepanasan kelamaan segala macam gitu. Kalau gue sih emang ya kalau sebisa mungkin ya cuci gitu ya. Cuman kadang lihat di jalan gitu kayak ini mobil cakep-cakep tapi kok dekil banget. Itu emang segitu. Mungkin ya cuci steam kan banyak ya. Iya. Gue nggak tahu ya, kalau gue pribadi kan memang mungkin sangat jarang cuci steam ya, karena mungkin ya satu ngelapnya kurang bersih atau tadi kan udah jelasin cara singkatnya gitu ya. Terus kalau misalkan kita mau nyuci sendiri gitu ya, kira-kira biar sesuai standar yang bersih gitu itu wajib pakai apa nggak itu? Kan kadang gini ya mungkin gue juga pernah nyuci pakai sabun cuci buat piring, itu aman nggak sih? Kayak ya udah sebut aja lah si Sunlight lah gitu ya. Mungkin di luar sana inisialnya Sunlight ya. Mungkin teman-teman di luar sana juga banyak kali yang pakai gitu ya. Mungkin sabunnya habis gitu ya. Itu gimana tak? Ini pertanyaan kayak gini dilema di gua nih kalau gua jawab nih. Ini buat para pengguna Sunlight langsung haters gue nih langsung kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih kalau gue pribadi ya, karena gue belajar detailing itu nggak main-main, maksudnya mulai dari silakan mulai dari gue cek internet lah, gue tanya beberapa senior segala macam, dan gue juga mencoba mencari tahu bahan-bahan kandungan yang ada di sabun deterjen dengan sabun khusus mobil
itu seperti apa kayak Ya. gitu-gitu. Nah, jadi kalau untuk tadi kan tipsnya adalah tips yang simpel cuman bilas doang Bilas nih, aja kayak ya. gitu. Nah, begitu lo ada waktu, waktunya lu nyuci yang bener nih. Nyuci, oke. Nah, nyuci yang bener sih saran gue setidaknya satu lu beli sampo cuci mobil. Kenapa? Ah, Karena sampo cuci mobil itu kan mengandung pH balance satu. Kayak gitu. Itu oke. standar sampo mobil, dia pasti pH balance. Standarnya cuci mobil tuh. Apapun ya, merek Apapun, apapun. mereknya apapun. Berarti Dia pH bisa balance. cari di pasaran ya. Benar, kayak gitu. Di warung Nah, ada nggak? Di warung ada sasetan. Mungkin teman-teman Merek itu ya, inisialnya KIT. iya kayak itu. Ya siapa tahu mau endorse kan di sini. Oke, lanjut. Nah, jadi apa namanya standarnya shampoo itu pH balance. Nah, tinggal teman-teman tentukan dari apa namanya budgetnya kayak gitu. Kalau misalkan pengen shampoo yang lebih baik, biasanya dia ada conditionernya. Mau shampoo yang lebih baik lagi, ada wax protect-nya. Oh, Kayak gitu-gitu. I see. Jadi kenapa kita pakai shampoo khusus kendaraan? Nah, pertanyaan yang tadi disebut, kenapa kita tidak boleh pakai sabun cuci piring? Tidak boleh atau gimana nih? Kalau gue pribadi nih ya, gue bilang jangan. Oke. Kayak gitu. Karena apa? Pakai ini Mama Lemon boleh. dia ngeles dong ke Mama Lemon. Nanti habis itu pakai sunsilk. Cantik yang hitam. Kita sebut aja semua merek. Ya masa nggak ada yang nyantel di sini kan? Masih sepi nih. Oke. Nah, jadi ini kan bagi para pecinta kendaraan, mandi itu ritual, bro. Sama kayak kita mandi. Iya. Yang dimana itu kita ulang-ulang. Pilih sabun terbaik buat kulit kita gitu ya. Satu, pilih sabun yang terbaik buat kita. Kedua, ini kan tidak ritual sebulan sekali nyuci mobil. Nyuci mobil tuh paling nggak seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Ya. Kayak gitu. Jadi kalau lu menggunakan shampoo yang salah, sabun yang salah, itu diulang terus, justru proses itu yang merusak. Kayak gitu. Jadi sebagai contoh gini nih, sabun deterjen cuci piring itu kan buat ngilangin lemak. Iya kan? Makanya itu iklannya masakan-masakan yang mengandung santan, lemak, segala macam, minyak itu hilang. Nah, sedangkan cat mobil kita, walaupun buat orang awam cat mobil itu dari besi segala macam, tapi itu dia ada lapisannya kayak gitu. Nah, lapisannya itulah yang melindungi si warna cat itu tidak memudar. Gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai sabun pencuci piring, si lapisan proteksinya itu hilang. Sehingga malah gitu ya. Iya, hilang. Jadi makanya itu kalau di piring atau di gelas itu pasti bunyi kikuk. Sedangkan cat mobil nggak boleh bunyi kayak gitu. Gitu. Mobil motor itu kalau dipegang nggak ada suaranya, bro. Halus. Kayak gitu. Makanya karena udah nggak ada proteknya. Karena dia nggak ngilangin lemak ya. Benar, kayak gitu. Beda peruntukan dan beda ingredients-nya juga ya. Gitu. Betul. Nah, itu satu. Jadi pastiin deh jangan pakai sabun cuci piring atau deterjen lainnya selain sabun khusus kendaraan. Kayak gitu. Terus yang kedua, itu setidaknya lu peralatannya nih. Peralatannya terkadang nih gue sering ketemu sama pengguna mobil kayak gitu-gitu. Mungkin dia males nyimpen atau dia swebor segala macam. Jadi biasanya cuma ada satu. Apa? Camois. Lap Kanebo ya. Betul. Sebelum masuk ke ngelap nih. Kan tadi ngomongin alat nih. Alat buat nyucinya itu pada saat kita kasih sabun itu apa sih? Ini ya mohon maaf ya. Ada sambil ngerokok boleh ya? Iya, silakan. Ada yang beberapa di rumah tuh kayak ya itu kan bahannya kayak berbulu gitu ya. Ada ininya, sarungnya. Betul. Ada orang pakai kaos kaki bekas. Gitu. Kan mungkin ya. Mungkin orang berpikir secara rider. secara bahan kalau dicemplungin mirip-mirip gitu. Itu aman nggak atau ya ini kan mungkin ya lu bilang tadi naroknya lupa atau males nyimpen kayak gitu kan karena nggak semua orang kayaknya nggak semua, banyak orang yang nggak peduli gitu-gituan ya. Pakai mobil ya pakai aja, pakai motor ya pakai aja, begitu kotor steam gitu. Tapi kan sebenarnya itu kalau gua pribadi ya buang duit kan ya. lebih baik beli alat nih, misalkan beli
microfiber lapnya Iya, gitu kan. Oke, menurut lu gimana tuh kalau Ya itu gitu loh. Apa namanya, sering gue temuin tuh temen-temen tuh masih pakai satu kain kayak gitu. Kainnya itu mau itu kanebo ataupun kain majun yang kita nyebut itu kayak kain majun lah. Kain Kain bekas ya, Heeh. potongan-potongan gitu. Mau bajunya dia kayak yang udah mau disumbangin tapi nggak layak dipakai buat nyuci segala macam. Tapi kan itu nggak nyerap busa sabun itu. Apanya tuh? Bahan itu. Kalau bahan kayak bahan kaos gitu kan. Kan nggak nyerap. Emang bisa ya? Jatuhnya dia nyiduk biasanya. Jadi nggak butuh nyerap, yang penting nyemplung. Yang penting pakai kayak gitu, kesapu kotoran aja ya. Kesapu kayak gitu. Nah, cuma problemnya balik lagi, cat mobil ini punya karakter yang unik kayak gitu. Satu tadi udah disebut tuh, sebenarnya cat mobil itu tidak keset, tapi lembut kayak gitu. Iya. Nah, terus kedua, bagi mobil-mobil yang sudah kinclong nih, kita nyebutnya flat atau mirror, kayak efek-efek kaca, kinclongnya ini udah kinclong banget. Iya, kayak mobil gue lah bisa buat kaca. Kayak mobil lo gitu kan, kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan salah pengelapan, itu akan kelihatan baret. Baretnya kelihatan Baretnya kelihatan. Jadi kenapa harus microfiber? Karena dia serat mikro, satu. Terus kedua, kotoran yang ada contohnya enggak? Oh iya, contoh. Nah, ini. Nah, ini kan? sebagai contoh. Ini bukan lap gombal ya. Nah, apa tadi dulu? Lap majun. Microfiber. Ini microfiber. Ini juga majun sebetulnya, cuman bahannya microfiber. Kayak gini nih. Majunnya sini majun. Microfiber. Nah, microfiber tuh gini, mirip kayak anduk ya, cuman lebih halus ya. Nah, ini kanebo nih. Kak Nebo ini temennya Kak Nobita. Gitu, boy. Kanebo. Nah, jadi memang kalau dilihat dari... Tapi ini bisa buat mandi. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Bisa. Nah, jadi ini ngomong-ngomong banyak ini nih, kemarin nggak ada. Emang khusus ya? Habis kemarin ada yang ngasih masukan. Itu meja kosong amat. Gitu. Ya udah gitu kan. Ya udahlah, gue taruh lah kayak gitu. Nah, jadi si microfiber ini kelihatannya mungkin kayak serat pada umumnya. Tapi di sini kalau misalkan kita zoom, dia tuh seratnya sangat halus. Coba di zoom. Kayak gitu, wah. Coba di zoom kamera. Seratnya itu sangat halus. Dan kalau ada kotorannya itu tidak ada di permukaan, tapi dia masuk ke dalam. Oh, malah ke dalam? Ke dalam, ngumpet. Kayak gitu. Makanya itu kita pakai microfiber itu tujuannya biar kotoran ini masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, kita bilas kainnya. Kayak gitu, biar kotorannya jatuh di ember. Oh gitu. Biasanya kalau di tailor tuh, dia make proses cuci itu minimal 2 ember. Proses cuci. Jadi tadi ada videonya ya begitu ya. Tadi lu pakai 2 ember ya. Betul. Jadi ember pertama itu shampoo, ember kedua tuh air. Air bersih. Kayak gitu. Jadi kalau buat ininya kita pakai. Nah, yang tadi gue bilang banyak yang pakai kaos kaki nih. Nah, ini yang ini Wasmith kayak gitu. Nah, nggak apa-apa, udah biasa. Nah, jadi apa namanya? Wasmith. Sarung tangan cuci. Oh, bukan sarung tangan kiper ya? Bukan. Nggak ada jari-jarinya berarti. Nah, jadi ini kita celupin ke shampoo tadi, lalu kita bilas dari atas kayak gitu. Dari atas. Maka kotoran tadi kan masuk nih ke dalam sini. Nah, ini kita bilas ke ember bersih. Setelah ngebilas yang kotor tadi, cemplungin ke air bersih. Betul. Habis itu baru masukin sampo lagi. Ulang terus kayak gitu. Nah, jadi kotoran yang ada itu kesapu sama dia, terperangkap di dalam dia. Terus lalu rontok di air bersih tadi. Betul. Jadi nggak bolak-balik. Iya.